Angela, kami dari SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Hari ini kita akan belajar bersama ya tentang salah satu sistem paling penting pada forklift diesel. Coba perhatikan forklift yang ada di layar ini, sekilas terlihat sederhana, tidak terlalu besar. Namun di dalamnya terdapat sistem yang sangat menentukan apakah mesin mau hidup dengan baik atau justru bermasalah. Sistem itu adalah fuel system diesel forklift. Sekarang coba perhatikan sebentar. Menurut kalian, tanpa fuel system yang baik, apakah mesin diesel bisa bekerja dengan normal? Fuel system adalah sistem yang bertugas menyimpan, menyaring, dan menyalurkan solar hingga akhirnya solar masuk ke ruang bakar dan terbakar dengan sempurna. Kalau fuel system bekerja normal, mesin akan mudah hidup, suara halus, dan tenaga terasa stabil. Sebaliknya, kalau fuel system bermasalah, mesin bisa susah hidup, beremet saat digas, atau mati ketika digunakan bekerja. Pernah melihat forklift mengalami kondisi seperti ini? Menurut kalian, bagian mana yang pertama kali harus kita periksa? Sekarang, kita ikuti perjalanan solar dari awal ya. Perjalanan solar dimulai dari fuel tank. Disinilah solar disimpan sebelum digunakan mesin. Coba tunjuk fuel tank pada gambar. Kalau solar di dalamnya kotor atau bercampur air, menurut kalian, komponen mana yang akan terkena dampaknya lebih dulu? Dari fuel tank, solar tidak bisa mengalir sendiri. Ia membutuhkan bantuan. Disinilah peran feed pump. Ukurannya kecil, namun tugasnya sangat penting. Feed pump bertugas mendorong solar agar bisa mengalir ke seluruh sistem. Sekarang tunjuk feed pump di layar. Kalau dorongan solar dari feed pump mulai melemah, apa yang akan kalian rasakan pada mesin forklift? Ya, setelah itu, solar masuk ke water separator. Komponen ini berfungsi memisahkan air dari solar, karena air adalah musuh utama mesin diesel. Perhatikan bagian yang ada mangkuk benihnya. Kalau air di dalamnya penuh dan tidak dibuang, bagian mana yang menurut kalian paling berisiko mengalami kerusakan? Selanjutnya, solar masuk ke fuel filter. Disinilah kotoran halus disaring agar tidak masuk ke sistem tekanan tinggi. Sekarang tunjuk fuel filter. Kalau filter ini tersumbat, menurut kalian, bagaimana respon mesin saat digas? Setelah melewati filter, solar masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu fuel injection pump. Disinilah tekanan solar dinaikkan dan jumlah bahan bakar diatur sesuai kebutuhan mesin. Coba tunjuk fuel injection pump di gambar. Menurut kalian, kenapa tekanan solar harus dinaikkan di bagian ini? Dari fuel injection pump, solar dikirim ke injektor atau nozzle. Injektor bertugas menyemprotkan solar ke ruang bakar dalam bentuk kabut yang sangat halus. Sekarang perhatikan ujung injektor. Kalau semprotan solar tidak halus, apa dampaknya terhadap proses pembakaran mesin? Fuel system yang bermasalah biasanya menunjukkan gejala tertentu. Mesin bisa susah hidup, berebek, tenaga lemah, atau mati saat diberi beban. Kalau forklift susah hidup di pagi hari. Menurut kalian, komponen mana yang paling logis untuk dicek lebih dulu? Sebelum melakukan pemeriksaan atau perbaikan, ingat satu hal yang tidak boleh dilupakan. Keselamatan kerja. Gunakan alat pelindung diri, pastikan mesin dalam kondisi aman, dan tools siap digunakan. Coba sebutkan alat pelindung diri apa saja yang wajib digunakan saat memeriksa fuel system. Pada video ini, kita akan mempelajari langkah-langkah lengkap melakukan bleeding pada sistem bahan bakar forklift. Proses dimulai dari pengecekan kelistrikan, penanganan mesin yang sulit hidup, hingga bleeding dasar dan bleeding lanjutan sesuai SOP bengkel. Pertama, kita pasang terminal negatif baterai. Pastikan konektor bersih, tidak berat, dan terpasang kuat benar. Karena tegangan baterai yang lemah. Ketika kontak diputar, starter bergerak pelan dan mesin tidak mau hidup. Ini tanda bahwa baterai lemah atau sistem bahan bakar sedang masuk angin. Kita lakukan jumper menggunakan battery charger agar tegangan kembali.
mesin berhasil menyala, tetapi idle masih tidak stabil. Ini menandakan ada udara yang terjebak di jalur bahan bakar. Kita lanjut ke proses bleeding. Siapkan seluruh alat dan bahan sesuai SOP. Kunci ring 12, kunci pas 14, obeng plus, multitester, majun atau lap, manual book, serta APD lengkap. Kita mulai dari titik bleeding primer. Buka baut bleeding seperempat putaran saja. Pompa hand primer hingga solar mengalir keluar. Amati dengan teliti. Jika masih berbuih, pompa terus sampai solar jernih dan bebas gelembung. Berikutnya, bleeding pada filter sekunder. Prosedurnya sama, pompa hingga aliran stabil, tidak berbuih, dan tidak tersendat. Terakhir, bleeding dilakukan pada FIV ini sangat penting untuk memastikan seluruh jalur benar-benar terisi solar. Setelah semua titik selesai di bleeding, bersihkan area sekitar dan periksa kebocoran pada selang, klem, atau sambungan. Mesin sudah mulai membaik, namun idle masih belum sempurna. Artinya, masih ada udara tersisa. Untuk menghilangkan udara terakhir, buka sedikit injektor line hati-hati, karena tekanan pada bagian ini bisa tinggi. Starter mesin hingga solar keluar stabil tanpa gelembung. Setelah itu, kencangkan kembali injektor line. Setelah bleeding lanjutan selesai, mesin harus hidup stabil. Idle yang normal menunjukkan seluruh jalur bahan bakar telah terisi solar tanpa udara. Dari pembelajaran hari ini, kita bisa menarik satu kesimpulan. Fuel system diesel forklift bukan hanya kumpulan komponen, tetapi satu sistem utuh yang saling bekerja sama. Teknisi yang baik tidak bekerja dengan tebakan, tetapi dengan pemahaman alur dan prosedur yang benar. Dari semua komponen yang sudah kita bahas, bagian mana yang menurut kalian paling penting? Dan kenapa? Terus belajar, terus berlatih, dan biasakan berpikir sebagai teknisi, karena dari sinilah keahlian kalian akan terbentuk